warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Thalathatun hiya tukmilu syukran insan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para habaib, para masyayikh, seluruh kiai, ibu nyai, keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, para umana, para tokoh alumni, muallimil Quran, para santri, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, seluruhnya hafidhakumullah jami'an. Alhamdulillah, di tahun ini, sebagaimana kalender Pondok Pesantren kita telah sedang melaksanakan rutinitas agenda tahunan Haul Majmu' para masyayikh dan seluruh leluhur kita semua, para wali santri, alumni, simpatisan dan seluruh masyarakat, sebagaimana telah didhawuhkan oleh para almarhumin, khususnya Kiai As'ad Samsul Arifin. Sebenarnya haul ini adalah haul kita semua, karena kita niat untuk menghadiahkan amal terbaik kita, bacaan-bacaan Quran, surah Al-Ikhlas, Yasin, tahlil, dan hadiah sedekah kita kepada orang tua dan leluhur kita semua. Ba'dal qabul, harapannya semoga membahagiakan para almarhumin, para pendahulu kita, ahlul barzah kita semua, sehingga membuat ridha beliau dan aliran keberkahannya kepada kita semua, anak-anak kita, keluarga, dan dzurriyyah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kami menyampaikan atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo rasa terima kasih yang tertinggi kepada seluruh pihak yang telah berusaha keras berkhidmah untuk suksesnya kegiatan Haul Majmu' pada tahun ini. Jazakumullah ahsanul jaza, syakarallahu lakum ala husni i'tinaikum wa juhdikum wa khidmatikum. Allah yang lebih mengetahui balasan terbaik untuk panjenengan semua. Ada banyak orang di balik layar yang tidak bisa kita sebutkan jasa-jasa kebaikannya untuk suksesnya acara pada hari ini. Sekali lagi kepada mereka semua, jazakumullah ahsanal jaza. Semua kelengkapan mulai dari penataan tempat, lokasi, para hadirin, seluruh rangkaian kegiatan, tertib al-baramij, rangkaian acara, sampai khidmah, distribusi, konsumsi, dan pengawalan para tetamu, seluruhnya adalah usaha keras, juhdun kabir dari semua pihak, para panitia, dan yang tidak bisa disebutkan mereka, namun semuanya semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan Haul Majmu' ini segala hajat kita melalui wasilah Haul Majmu' ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kesusahan, setiap permasalahan, semoga mendapatkan jalan solusi yang terbaik. Yang sakit disembuhkan, dan cita-cita kita, anak-anak kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat barakah. Para santri ilmunya manfaat barakah, terus terbimbing akhlaknya menjadi akhlak yang mulia. Doakan kami, doakan pondok pesantren, doakan santri-santri,
Semoga senantiasa menjadi generasi yang terbaik, khairu ummah, generasi yang tidak hanya membuat senang Kiai Samsul Arifin, membuat senang Kiai As'ad, Kiai Fawaid, tetapi lebih dari itu semua membuat ridha, membuat tersenyum, membuat bahagia baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah kunci kesuksesan kita semua, anak-anak kita. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Sebagaimana haul pada tahun sebelumnya, kami memulai tradisi baru di pondok pesantren kita ini, pembacaan manaqib 3 pengasuh. Semoga dengan menyimak, mengenang sejarah beliau, keteladanan beliau, kita mendapatkan tambahan nafahat, asrar, barakat, hasanat dari beliau semua. Beliau adalah pintu kita, wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Muqaddimah cinta. Bismillah, dengan zat yang maha indah, serta salawat kepada kekasih terindah junjungan baginda Rasulullah. Alhamdulillah, inilah manaqib sejarah tentang pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang memuat 3 bintang berkemilauan berkah, Kiai Samsul Arifin, muassis dan ahlul mujahadah, Kiai As'ad Samsul Arifin, altruis dan pejuang fisabilillah, Kiai Fawaid As'ad Samsul Arifin, organisatoris dan ahlul Quran wal mahabbah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Tentang kehidupan seorang muslim, catatkanlah dalam sejarah, maka sama dengan menghidupkan kembali dalam jiwa-jiwa manusia. Bila kepada orang alim berziarah, maka sama berziarah kepada baginda. Barang siapa berziarah kepada baginda, maka kelak di hari kiamat syafaat teranugerah baginya. Allahumma berkuntum-kuntum anugerah kepada almarhumin, semoga melimpah ruah. Allahumma tinggikanlah derajat almarhumin dengan derajat yang engkau maha mengetahuinya. Allahumma harumkanlah makbarah almarhumin dengan semerbak wewangian Fatihah. Semoga luapan berkah cahaya nadrah, asrar, rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu yang bermakna mengalir tiada henti-hentinya kepada keluarga, keturunan, santri, alumni dan seluruh para pecinta, hingga kelak bersama di bawah naungan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada daya dan upaya melainkan karena pertolongan Allah semata. Masya Allah la quwata illa billah. Jazallahu anna wa anil muslimin Syekhana Samsul Arifin wa Syekhana As'ad Samsul Arifin wa Syekhana Ahmad Fawaid As'ad radhiyallahu ta'ala anhum wa jami'a masyaikhina ma hum ahluh. Manaqib cinta Ki Haji Raden Samsul Arifin yang hidup antara tahun 1841 hingga 1951. Pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sejak tahun 1914-1951. Telah lahir cahaya 11 tahun setelah berakhirnya Perang Jawa di bawah komando Pangeran Diponegoro yang lantas melahirkan kebijakan tanam paksa oleh Belanda. Lahirlah Raden Ibrahim dari pasangan kekasih mulia Kiai Ruham dan Nyai Nursari di Desa Lancar, Pamekasan, Madura. Raden Ibrahim remaja ketika beranjak 12 tahun usia diberangkatkanlah menuju pesantren Sidogiri untuk pertama kali melakukan kembara, menyelami sungai ilmu dan berkhidmah sekian lamanya
kemudian melanjutkan rihlah cinta, mendayungkan sampan batin menuju pesantren Langitan sebagai salah satu pesantren tertua, dan terakhir berlabuh kepada Maha Guru tercinta Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Pijar kepasrahan jiwa Raden Ibrahim semakin bercahaya. Ta'zim dan taslim kepada Maha Guru teristimewa. Beliau penuh kesabaran dalam berkhidmah. Pernah suatu ketika, seekor kuda Syekhona Khalil yang terpiara lepas dari kandangnya, merusak tanaman-tanaman di rumah seorang pejabat Bangkalan Madura, berbuntut panjang sampai pengadilan segala. Raden Ibrahim dengan ketulusan membela, datang menggantikan Maha Guru untuk diadili dan dipenjara. Seorang murid yang memiliki ketulusan berkhidmah dan Maha Guru yang penuh ridha, keduanya adalah cinta yang berpaut indah dan mesra, membuat beliau berdua dianugerahi karomah, sering sholat asar di Mekah dan kembali ke Bangkalan sebelum maghrib tiba, menaiki karocok seludang bunga kelapa dengan syarat tidak boleh menoleh kemana-mana, tetap istiqomah memandang kiblat batin Maha Guru tercinta. Pada pengembaraan selanjutnya setelah Raden Ibrahim pulang sementara ke Pamekasan Madura, beliau kembali lagi ke pesantren Sidogiri untuk kedua kalinya. Selang beberapa tahun, bersamaan dengan Kiai Nawawi, sang putra mahkota, Raden Ibrahim menuju Mekah Al-Mukarramah dengan maksud dan tujuan yang sama. Selama beberapa tahun mengarungi samudera cahaya, tatkala musim haji yang membuahkan cinta, Raden Ibrahim dipertemukan dengan Nyai Maimunah, putri Kiai Muhammad Yasin, keluarga dekat sang Maha Guru Syekhona Khalil Bangkalan Madura, yang juga keturunan Syarif Hidayatullah. Maka menikahlah beliau berdua atas nama cinta yang berdasarkan kepada yang Maha Abadi sang Maha Cinta, dan mengabadilah cinta keduanya, serta dari beliau berdua lahirlah dua permata yang berkimilau cahaya, Raden As'ad yang dibawa pulang serta ke Kembang Kuning Madura, dan Raden Abdurrahman yang dititipkan kepada Nyai Salhah, sepupu Nyai Maimunah yang bermukim di Mekah. Dan kelak beliau menjadi ulama besar serta menduduki Mahkamah Syariah Kubra. Bismillah, Sukorejo awal mula. Lembaran kisah bermula atas sebuah isyarah paku, janur kuning atau terompah yang dilempar Kiai Samsul. Beberapa riwayat kami sebutkan. Perjalanan selanjutnya, setelah kepulangan beliau dari Makkah untuk kedua kalinya, barulah ditemukan taman surga yang kelak akan mengalir berkah. Sukorejo dan sekitarnya hanyalah hutan belantara, tanpa dihuni manusia. Binatang buas dan makhluk halus adalah teman bagi Raden Ibrahim, yang kemudian dikenal dengan Kiai Samsul Arifin, sang muassis dan ahlul mujahadah. Beliau dianugerahi kelembutan jiwa, bahkan pada saat memindahkan binatang buas dan makhluk halus di sekelilingnya, beliau meminta para penghuni tersebut untuk pindah secara sukarela. Putra Kiai Ruham bertapa, melakukan riyadat dan mujahadat sebelum pesantren didirikan dengan penuh harap dan doa. Sekitar 6 tahun masanya, beliau mendirikan gubuk musalla dengan dibantu adiknya Kiai Abdul Latif sang putra, Kiai As'ad dan beberapa santri Kembang Kuning lainnya, membabat hutan untuk dijadikan gubuk-gubuk asrama. Pohon-pohon ditebangi dengan cucuran keringat yang mengalir basah, dan ladang-ladang dibuka di pagi harinya, bercucur air mata kepada Allah, bermujahadat ketika malam gelap gulita. Tersebutlah salah satu karomah. Pada suatu ketika Kiai Samsul dan sang adik dipenjarakan oleh Belanda karena hutan dibabat jadi taman agama. Kemudian tak seberapa lama, gedung penjara dan rumah pejabat Belanda bergerak-gerak mirip gempa. Syahdan gempa mengikuti gerakan zikir sang muassis pertama. Lalu paniklah orang Belanda, dilaporkan ke Surabaya, dan pada akhirnya beliau berdua dikeluarkan dari penjara dan diberi surat tanah. Di antara sebagian kegigihan yang patut dipetik hikmah, Kiai Samsul mendekati kiai-kiai pelosok desa, para kepala desa dan tokoh masyarakat lainnya, agar sekali silaturahim ke pesantren
untuk menyambung tali saudara. Bajingan pun tak luput dari perhatian untuk dibina. Bahkan beliau melakukan pendekatan dengan cara ketabiban dalam berdakwah, yang kebetulan wabah penyakit kulit sedang marak-maraknya, sehingga membuat masyarakat betah berlama-lama dan ikut mengaji pada akhirnya. Pada tengah malam, tatkala orang tidur nyenyak terpejam mata, Kiai Samsul terjaga melakukan munajat cinta, solat tahajud, membaca Al-Quran dan dalail demi para santri kelak bermanfaat ilmunya. Beliau menggenggam jagung seakan biji-biji itu tasbih wirid sedekah sepenuh rahmah. Lalu beliau menyangrai dengan mengambil kerucut kelapa dan tungku api disundut membara. Setelah matang, jagung dan seceret kopi yang diseduh disuguhkan dengan tangan lembut penuh sumringah kepada beberapa santri yang sedang khusyuk membaca tarhim di musola. Kiai Samsul adalah seorang yang mengabdikan diri untuk santri-santri para penerus wasiat Rasulullah. Aqaid Saikat adalah mahakarya hasil riyadhat batin Kiai Samsul dalam menanam ketauhidan pada murid-murid yang diasuh dengan cinta. Yang selanjutnya putra sulung beliau menyempurnakan bait-bait indah dan bernyawa. Kesemuanya terkumpul dalam Asasul Muttaqin, kitab karangan beliau yang luar biasa. Dan di mana-mana telah tumbuh berkembang indah di Taman Sanubari orang-orang yang mencinta umat sang baginda. Bagi para santri yang selalu dalam nadrah sang guru mulia, Aqaid Saikat adalah pusaka sukma yang wajib terpancang kuat dan dijaga dengan seksama. Karena kecemburuan batin sang guru akan menetes lara bila mana pusaka lain yang lebih terpelihara, sehingga terkuranglah barokah. Maka pohon besar bernama Sukorjo tidak akan mungkin tumbuh dari tanah berkah tanpa sosok yang istiqomah. Sejatinya istiqomah adalah akar inti kehidupan yang semestinya menjadi teladan penunjang dan penopang jalan para santri dalam berdakwah, sehingga tidak akan tumbang walau angin cukup kencang bertubi-tubi menerpa. Perjamuan cinta, Sabtu, sebuah isyarat air mata. 2 hari menjelang perjumpaan cinta, kelurahan pesantren dan keponakan beliau dipanggil untuk menggali pusara. 15 meter dari masjid ke barat jaraknya. Senin, atas kehendak Maha Kuasa, Kiai Samsul kembali ke haribaannya, teriring sebagaimana doa sang baginda atas kewafatan Sayyidina Ibrahim sang putra tercinta. Innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kedua mata ini menitikkan air mata dan hati ini bersedih, namun kami tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya kami dengan perpisahan ini, wahai Ibrahim, pastilah bersedih. Jazallahu anna wa anil muslimin Syekhana Samsul Arifin wa Syekhana As'ad Samsul Arifin wa Syekhana Ahmad Fawaid As'ad wa jami'a masyaikhina radhiyallahu ta'ala anhum ma hum ahluh. Ya ahlad darki ya Samsul Arifin. Syiiran ini ditulis oleh Al-Habib Haidarah bin Muhsin Al-Hinduan Al-Husaini rahimahullahu ta'ala. Ya ahlad darki ya Syamsal Arifina, antum lil qalbi qutuhu wasyarabu. Wahai pelindung, ya Kiai Syamsul Arifin, engkaulah makanan pokok berenergi dan minuman bagi hati. Ajaban idza nazala al-kiramu bijadbatin tu'ti thimaram ma lahun hisabu. Suatu keajaiban jika datang para tamu yang mulia, seketika terjadi karomah, banyak buah melimpah ruah. La yalfadu qawlan fikum an yafi, inna sahaifa dzikrikum lakitabu. Tiada banyak kata yang terucap kecuali sekadarnya saja, hanya lembaran-lembaran Al-Quran yang menjadi zikirnya. Wan naru in tasma'u halan ankumu fahyal khamidatu wal lahibu sarabu. Bila dengan mendengar namanya kebakaran berpaling seketika, kobaran api yang menyala-nyala hanyalah fata morgana. Ashku ilaikum walastu ufsi khafiyan ankum fa antum lil anami mihrabu.
Aku menghibah padamu, tidak akan ada rahasia yang kuungkapkan. Engkau bagi umat manusia adalah renung kedamaian. Qul ahibba Allahi innana fil hima, hadha himakum, raudatun wa hijabu. Katakanlah wahai kekasih Allah, bahwasanya kami dalam perlindungan, inilah perlindunganmu, berupa taman dan tabir penjagaan. Allahu kafin wal inayatu takfini, wal amru fi khatmin ilahi ma'abu. Allah lah yang maha mencukupi dan pertolongannya telah menolong kami, serta segala urusan pada akhirnya hanya kepadanya kembali. Manaqib cinta Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Hidup sejak 1897 hingga wafat 1990. Pendiri dan pengasuh kedua Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Sejak 1951 hingga 1990. Yang terlahir bahagia. Syi'ib Ali, sebuah perkampungan dekat Masjidil Haram Mekah. Lahirlah bayi laki-laki berdarah Madura dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. Dengan pelukan hangat penuh bahagia, Raden Ibrahim membawa lari menuju Ka'bah. Di sisi pelataran Baitullah, bayi laki-laki diazani dan diberi nama As'ad, yang berarti sangat bahagia. Ketika 6 tahun usia, Kiai As'ad dibawa pulang ke Madura. Kurang lebih 6 tahun masa berada di Kembang Kuning, kampung halaman ayahanda. Sesekali beliau bermain-main mengunjungi pesantren Guluk-Guluk An-Nuqayah, dan mengalirlah nadrah Kiai Ilyas Syarqawi sang pandita. Keberkahan Kiai Muhammad Jazuli Tengkina juga mengalir deras memenuhi cawan jiwa beliau dalam makrifat dan akidah. Mendapatkan air ludah berkah ketika terjangkit penyakit yang beliau derita, sampai sembuh seperti sedia kala. Bahkan Kiai Jazuli dapat berjalan dengan cepatnya, sementara beliau yang masih muda terengah-engah, tak bisa mengejarnya. Di antara masyhur karamah, pernah suatu ketika Kiai Jazuli mengajak beliau menaiki dokar ke suatu acara perayaan Maulid Sang Baginda. Sepanjang jalan, Kiai Jazuli terus-menerus tertawa bahagia. Beliau pun memberanikan diri bertanya. Lantas Kiai Jazuli menjawab bahwasanya pohon-pohon sedang bermaulid bahagia, hewan-hewan pun sedang bermaulid bahagia. Inilah pertanda kelahiran Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Beliau menjelajahi cakrawala ilmu ke pesantren Banyuanyar di Patoan Dajah, lalu berkelana ke Madrasah Saulatiyah Mekah. Kemudian kembali pulang ke tanah air tercinta. Sebagai penjelajah ilmu yang dahaga, beliau melunasi kehausan dengan mencari sumber mata air ilmu menuju pesantren Sidogiri, di mana dahulu ayahanda juga pernah meminumnya. Di pesantren inilah beliau meninggalkan sumur pusaka yang sampai ini segarnya masih terasa. Tidak hanya sampai di sana, beliau melanjutkan kembara, mengharap berkah, mengasah batin ke pesantren Buduran yang konon katanya Kiai Khozin menyarankan beliau untuk semakin menajamkan nurani di pesantren Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Syahdan, ketika beliau pulang ke pangkuan ayahanda, tak seberapa lama, selaras seirama dengan saran gurunda, Kiai Samsul meminta beliau menyertai Kiai Zaini Mun'im untuk mengaji dan mengabdi kepada Maha Guru Ulama Nusantara di Kademangan, Bangkalan, Madura. Semasa nyantri di pesantren Kademangan, Madura, Kiai As'ad yang kurang sempurna dalam pelafalan kata-kata teranugerahkan air ludah berkah, sehingga tak dinyana beliau menjadi fasih tak seperti biasanya. Kejadian tersebut terekam sejarah saat beliau diberikan titah untuk menyampaikan risalah di antara dua maha guru mulia, sebuah tongkat dengan beberapa ayat dari surat Thaha. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asai. Dan tasbih dengan wirid dua Asmaul Husna, ya Jabbar, ya Qahar, yang dibawa dalam masa yang berbeda menjadi isyarat berdirinya jam'iyah yang kelak sebagaimana doa menjadi temar kampung dunia. Kemilau teladan saat diperintah Maha Guru tercinta, beliau takzim dan tanpa banyak bertanya, sekalipun dianggap gila dalam perjalanan penghantaran isyarah. Pengembaraan terakhir Kiai As'ad sebagai pengelana dalam rangka menyambung sanad dan mengasah ilmu harakah di bawah bimbingan Hadratus Syekh Hasyim As'ari, sang muassis jam'iyah.
Pada masa remaja, tatkala sang ayahanda kembali lagi ke Mekah, Kiai As'ad berkembara untuk berdagang dan mencari tanah di ujung timur Pulau Jawa sebagai ganti tanah yang diminta oleh pemerintah. Berbekal surat sakti dari Residen Pamekasan Madura, beliau berlayar ke Pulau Jawa dengan membawa barang dagangan, tali dan tikar berupa-rupa. Syahdan sesampainya di Pulau Jawa, beliau ditemui seorang Habib bermarga Al-Musawwa dan berpesan untuk menyampaikan salam isyarah kepada sang ayahanda sambil menunjuk ke arah di mana matahari terbit dengan cerahnya. Beliau pun dengan penuh tanda tanya melanjutkan perjalanan dengan beberapa barang dagangan yang dibawa. Sesampainya di sebuah desa, beliau ditemui seorang petinggi desa berbekal surat sakti tanda hak mencari penukar tanah. Beliau ditawari tanah yang masih berupa rimba tak terjamah. Tidak langsung menerima, beliau menimang-nimang. Sesuai isyarah petunjuk arah, beliau pun membakar semak belukar, menebang pepohonan dan memberi penanda. Hal tersebut berakibat ancaman penjara dengan tuduhan mencuri kayu dan merusak jenggala. Meski selamat pada akhirnya dengan ridho Allah dan surat sakti sebagai bukti bahwa beliau memang tidak bersalah. Alhamdulillah isyarah bercahaya. Setelah kepulangan Kiai Samsul Arifin dari Tanah Suci Mekah, dibersamai salam isyarah dari Habib Musawwa, Kiai Samsul bersama putra mahkota mengembara bersama menemukan hamparan tanah berkah. Setiba di Pulau Jawa, Kiai Samsul sowan kembali ke sebuah pesantren di Kesambi Rampak yang tak lain adalah rumah mertua, karena sebelumnya sang Kiai meminta Kiai Samsul untuk menikahi putrinya pada saat pengembaraan yang pertama. Selanjutnya Kiai Samsul menuju rumah seorang penghulu, Kiai Nahrawi, dan bertemulah kembali dengan Habib Musawwa dan Kiai Asadullah. Keduanya pun menyarankan dan menghantar Kiai Samsul menemui Kiai Abdul Alim sang pertapa. Syahdan sesuai dengan isyarah sang guru di Mekah yang menuturkan suatu ketika akan bertemu seorang pertapa di sebuah gua atau di bawah cikar dalam versi riwayat lainnya. Dan itu pertanda saatnya mendirikan taman-taman surga, pondok pesantren yang kita cinta. Perjalanan ke arah timur selanjutnya, 2 ekor macan putih menghadang dengan auman sangarnya, beserta gangguan lain, namun mampu dihadapi bersama. Tak selang beberapa lama, di sebuah mata air tengah hutan belantara, tanah berkah yang bertahun-tahun didamba, ditancapkanlah sebuah tongkat yang ternyata tak jauh dari penanda sebelumnya yang dibuat Kiai As'ad sebelumnya. Maka isyarah telah berpijar cahaya, Sukorejo tanah berkah. Kiai As'ad juga dikenal pejuang di jalan Allah. Dalam prinsip perjuangannya saat masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, berperang jangan hanya berniat membela negara, tapi juga membela agama. Sang komandan Sabilillah mimpin perang gerilya dengan taktik terkenalnya meke kelemar ainga setak lekoah, menangkap wadir tanpa mengeruhkan airnya. Bromo corah orang-orang dengan masa kelam sebelumnya, bajingan, perampok, pencuri, diajak Kiai As'ad kembali pada jalan Allah. Begitulah kasih sayang kepada sesama, menjadikan mereka pasukan fisabilillah, tidak menghakimi masa lalu yang gelap gulita, namun membimbing menuju masa depan yang bercahaya. Perebutan senjata Belanda, pengusiran Jepang dan tentaranya adalah kisah yang tak boleh dilupa. Selain aksi heroik Kiai As'ad yang nyata, beliau juga pernah secara kejam difitnah, dituduh makar dan terlibat organisasi terlarang di dalamnya. Beliau menghilangkan diri mencari suaka, berlindung di beberapa kerabat dan keluarga, di antaranya ke pesantren Al-Falah Sumber Gayam Madura. Bahkan beliau berada di atas gunung selama 2 bulan pertapa. Perlindungan lainnya juga berada di pesantren An-Nuqayah selama beberapa bulan di sana. Beliau menghasilkan beberapa karya berbentuk syairan bernyawa sastra. Pesantren Al-Ihsan Jeranguan juga tak lupa menyediakan suaka yang penuh rahmat. Beliau sempat membangun madrasah yang sampai saat ini terawat dan terjaga. Beliau turun sendiri ke masyarakat dari rumah ke rumah. Putra-putri yang belum menikah dipaksa untuk mengaji di madrasah. Ajaibnya, masyarakat patuh dan berserah. Sekalipun antara masyarakat dan beliau sama-sama tiada saling mengenal satu dengan lainnya. Selama masa penyelamatan diri, mencari suaka dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu keluarga ke keluarga lainnya, pesantren Sukorejo yang terancam keberadaannya, dan Laskar Sabilillah yang semakin melemah, akhirnya terkirim saran dari Kiai Wahid Hasim
atas nama pengurus PBNU dan Menteri Agama, dan atas bujukan Kiai Muhammad Thaha, beliau rela menyerahkan diri dan dipenjara. Tidak hanya itu, bahkan beliau tidak bisa membersamai sang ayahanda tatkala melepas nafas cinta untuk terakhir kalinya. Begitulah badai topan menguji kekuatan batang pohon besar yang akarnya telah bercengkram tanah dengan kuatnya. Sebagaimana sanad yang mesti dijaga ketika menjadi pengasuh kedua, menurut beliau, tauhidlah yang seharusnya pertama kali tertanam dalam hati manusia. Salatul Rasail dan Risalah At-Tauhid adalah dua kitab karya beliau tentang akidah. Sebagaimana wasiat yang terekam sejarah, saya mengharap agar para santri turut menyebarkan tauhid ke masyarakat, kenalkan ke masyarakat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang akidah, Kiai As'ad menyempurnakan qasidah Aqaid Seket yang dikarang oleh sang ayahanda sebagai bukti bahwa akidah adalah pusaka utama santri Salafiyah Syafi'iyah. Suatu ketika, Kiai As'ad pernah menghadiahi sebuah sepeda kepada Lora Ahmad Fawaid ketika masih belia dan belum mengerti alif ba'ta, dengan syarat sang putra hafal Aqaid Seket di luar kepala. Begitulah perhatian Kiai As'ad terhadap akidah, karena akidah adalah sebuah perjanjian azali yang terus-menerus harus dijaga hingga dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Ketika ketauhidan dirasa ternoda tanpa banyak bicara, Kiai As'ad mendatangi pemimpin negara. Pun ketika ramai-ramainya isu asas tunggal Pancasila, beliau meminta para kiai untuk merumuskan konsep asas tunggal Pancasila. Gus Abdurrahman Wahid mengajukan pikiran wacana. Kiai Ahmad Siddiq mencarikan dalil-dalilnya, dan beberapa ulama lain di balik layar yang enggan disebutkan namanya. Tidak hanya meminta, tapi Kiai As'ad sendiri ikut berpartisipasi di dalamnya. Setelah mantap tentang ideologi Pancasila, Kiai As'ad berbicara dengan pemimpin negara. Lalu beliau berfatwa, wajib hukumnya bagi umat Islam di Indonesia, termasuk alim ulama, menerima ideologi negara Pancasila. Dan ayat Qul huwallahu ahad adalah doktrin tauhid yang termuat dalam sila pertama. Pancasila bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Demikianlah musyawarah nasional alim ulama memutuskannya. Pancasila tidak akan diterima jika beliau tidak mengetok palunya, maka sangatlah pantas jika Kiai As'ad disebut pahlawan Pancasila. Mahat Ali adalah salah satu wasiat Hadratus Syekh, guru perjuangan sang idola. Bahkan sebagai isyarat kepergian raga, Ma'had Ali dititipkan kepada kiai sepuh lainnya. Setahun sebelum waktu kepulangan tiba, Kiai As'ad telah menyerahkan urusan kepesantrenan kepada putra tercinta, Lora Ahmad Fawaid, yang selanjutnya menjadi pengasuh ketiga. Maka pohon besar bernama Sukoharjo tidak akan mungkin tumbuh dan berkembang dari tanah berkah tanpa sosok yang pemberani dan pejuang di jalan Allah. Sejatinya berani berjuang di jalan Allah adalah batang jalur kehidupan yang semestinya menjadi teladan para santri dalam berdakwah, sehingga asupan nutrisi keberanian dan perjuangan tetap lancar mengalir tiada hentinya, sebagaimana pesan beliau, mun takok cek norok, mun norok cek takok. Kalau ikut jangan takut, kalau takut jangan ikut. Perjamuan cinta Sabtu menjadi petikan wahyu yang merekam perjumpaan cinta kehadirat Allah yang Maha Cinta. Tak ada yang berani menalkin sang waliullah. Seorang dari putri beliau pada akhirnya berbisik lafadzul jalalah di dekat telinga. Kiai As'ad tidak hanya menjadi pahlawan bagi santri-santri yang senantiasa dalam nadrah, tetapi pahlawan bagi bangsa dan negara. Al-Fatihah terhatur kepada gurunda mulia, sang mujahid agung, pejuang agama dan patriot bangsa, pahlawan nasional Indonesia. Jazallahu anna wa anil muslimin, Syekhuna Samsul Arifin wa Syekhuna As'ad Samsul Arifin wa Syekhuna Ahmad Fawaid As'ad wa jami'a masyaikhina radhiyallahu ta'ala anhum ma hum ahluh. Qasidah Nahdiyah satu abad NU, karya Kiai Haji Hafidh Muhajir. Binahdatil ulama anhid azaimana nar'a bihal majda wal islam wal watana. Dengan nahdlatul ulama kita bangkitkan tekad, melalui nahdlatul ulama kami menjaga kemuliaan Islam dan tanah air. Jam'iyatun assasatha khairu kaukabatin ka'annahal barku fid dhalma'i hina sana. Nahdlatul ulama didirikan bintang-bintang ulama terbaik. Nahdlatul ulama seperti kilat di kegelapan. Laqad bana hadratus syekhil asasa laha
ay Hashimun Asy'ari a'dhim bihi minana. Hadratus Syekh meletakkan pondasi Nahdlatul Ulama, yaitu Hashim Asy'ari yang sosoknya merupakan anugerah luar biasa. Min syaikhina ay khalilin fi isyaratihi qutbil wilayati man rabba masyayikhana. Melalui isyarat Syekhona Khalil, seorang wali kutub yang mendidik ulama-ulama kami, fi kulli arja'i ardin yanziluna biha kanu ala kulli bahril fitnati sufuna. Mereka tersebar di seluruh penjuru bumi, mereka laksana bahtera dalam mengarungi lautan fitnah. Ilaihi arsala yauman subhatan wa asa min syekhina As'adin ya bahjatal futana. Suatu hari Syekhona Khalil mengirimkan tasbih dan tongkat kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari melalui Syekh As'ad, kebanggaan para cerdik pandai. Wa qad tala ayatan fi Hasimin fabaka buka'a mansurra fi ma qad rajahu dana. Syekh As'ad membacakan ayat Al-Quran kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan Syekh Hashim menangis, tangis bahagia karena apa yang diharapkannya akan terwujud dengan segera. Wa qala As'adu ya qahharu muhtajifa wa qala As'adu ya jabbaru mu'tamina. Syekh As'ad membaca ya qahhar dengan gemetar dan mengucapkan ya jabbar dengan keyakinan tak tergoyahkan. Abdul Wahhab lana syekhun wa qudwatuna wa ba'dahu syekhuna Bisri muallimuna. Syekh Abdul Wahhab hasbullah adalah alaika bima'hadil ulumi fa innahu, karya Ki Haji Zulfa Mustafa. Alaika bima'hadil ulumi fa innahu yunalu bihil khairu wa yajma' mahasina. Hendaknya ada semua tetaplah di pesantren, karena kebaikan didapatkan dan diajarkan segala kebaikan. Fatarhal akhul ilmi muzilan li jahlika wa mal ilmu mawjudun hunaka wa hahuna. Wahai ahli ilmu, Anda boleh pergi mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan, sebab ilmu bisa Anda dapatkan di sana dan di sini. Wa ma kullu ma'hadin alayya jalilatun Sukorejo mamduhun wa As'ad amiduna. Tidak semua pondok bagi yang mulia Sukorejo istimewa, karena Ki As'ad adalah pegangan kita semua. Fama a'zamul fadla bita'mi Pancasila asasan linahdina hafidhan libaldina. Karena luar biasa Ki As'ad yang telah berjuang menjadikan Pancasila dijadikan sebagai asas ulama dan penjaga negara kita. Kemudian karya Usharil Abdul Jalil, ya Syekhona Kiai As'ad zawwattana zadal ma'ad, dan seterusnya sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh para munsyidin. Manaqib cinta Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Manaqib cinta Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad 1968-2012. Pengasuh ketiga Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo 1990-2012. Kelahiran yang didamba. Di antara munajat doa yang terekam sejarah, Kiai As'ad memohon untuk dianugerahi seorang putra, dan Allah adalah Maha Pengabul doa. Sebagaimana anugerah Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, serta kepada Nabi Zakaria dan istrinya, Kiai As'ad dan istri tercinta yang dalam usia senja, setelah sabar dalam penantian dan tak seberapa lama, lahirlah yang didamba-damba, disambut syukur sukacita. Kiai Ahmad Fawaid, putra bungsu Kiai As'ad dan Nyai Zubaidah, yang dalam usia begitu muda telah dianugerahi amanah menjadi pengasuh ketiga. Ketika beliau memimpin, banyak yang ragu dan bertanya-tanya, namun beliau jawab dengan berbagai kiprah luar biasa, menorehkan berbagai perjuangan dan sejarah yang beliau tempuh dengan segala resiko bahaya. Terbukti kelak Kiai Ahmad Fawaid bermandikan cahaya. Semasa Kiai Fawaid masih belia, tiada perlakuan manja dari sang ayahanda. Beliau dibiarkan bermain, tidur, makan dan minum bersama santri-santri kecil lainnya. Namun di balik itu semua, Kiai As'ad senantiasa mendoakan beliau untuk menjadi penerus selanjutnya. Terbukti seringkali Kiai As'ad mendatangi dan mengelus kepala beliau pada saat tertidur di asrama. Kiai Fawaid belajar mengaji Al-Quran kepada kakak perempuan tertua dan kepada kakak ipar tentang dasar-dasar agama. Di saat seperti itulah beliau sadar bahwa Kiai As'ad sering menguping di luar dan dekat jaraknya. Karenanya beliau bersungguh-sungguh dalam belajar semata demi untuk membanggakan dan membahagiakan sang ayahanda dan ibunda. Ketika remaja dan beranjak dewasa, Kiai Fawaid berguru secara tidak langsung kepada sang ayahanda dengan memperhatikan secara seksama
bagaimana ketika Kiai As'ad menyambut tamu-tamu penting dan utama, bagaimana pengalaman memimpin pembangunan madrasah dan urusan kepesantrenan lainnya. Beliau ditempa dengan langsung melihat dan mengalami setiap kegiatan dan acara, tidak sekedar kata, tapi langkah-langkah yang nyata. Pohon yang semakin mekar dan berkah. Dalam menjaga sanad para leluhur yang mulia, Kiai Fawaid berpesan, genggamlah erat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan berbuat yang menjauhkan diri dari tanah yang penuh berkah. Kecintaan beliau kepada ajaran pusaka terkokohkan dalam 3 pilar azimat, Al-Quran, Kitab Kuning, dan Akhlakul Karimah. Adalah tradisi sekaligus nilai-nilai unggulan pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Di antara kecemerlangan pemikiran yang menjadi tonggak sejarah, Kiai Fawaid mengajarkan persaudaraan kemanusiaan dalam renung batiniyah. Santri-santri yang serupa benang-benang sutra dipintal menjadi keindahan kain organisasi Nusantara. Iksas namanya. Bahkan tidak hanya ketika nyantri semata, alumni pun diminta bernaung di dalamnya. Iksas adalah organisasi santri dan alumni satu-satunya. Selain Iksas, Hall Majmu' merupakan titipan ikatan rohani yang semestinya dijaga. Ibarat lampu diesel, Pondok Sukorjo merupakan mesinnya, sedangkan para santri merupakan lampu-lampu yang menerangi masyarakat dari kegelapan. Karena itu, lampu-lampu harus nyambung dengan mesinnya. Istighatsah Jumat Manis adalah mahakarya peninggalan Kiai Fawaid yang sangat terasa kesejukan berkahnya. Karena pada seluruh rangkaian munajat pinta dan doa, sejatinya hadirin semua diajak sowan kepada hadrah ruhani para aulia, serta nyabis rindu kepada hadrah cinta baginda, sang kekasih seluruh umat manusia. Dan acara istighatsah Jumat Manis dituan rumahi langsung oleh para almarhumin yang juga para kekasih Allah. Serupa wasiat ayahanda, Kiai Fawaid pun menitipkan Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama adalah jalan perjuangan Islam Ahlus Sunnah Jamaah, dan wasiat para guru yang mulia. Jangan mencari penghidupan di Nahdlatul Ulama, namun hidupkanlah Nahdlatul Ulama. Ingatlah bagaimana melasnya Kiai As'ad ikut mendirikan Nahdlatul Ulama. Ucapnya suatu ketika, salah satu jalan perjuangan yang ditempuh Kiai Fawaid adalah jalan politik cinta. Beliau berpolitik dengan mengedepankan akhlakul karimah, bukan menghalalkan segala cara dengan membabi buta. Dada beliau yang seluas samudra mampu menampung jutaan sampah-sampah yang sekali menusuk-nusuk jantung dengan tajamnya, menakik-nakik hati dengan dalamnya. Namun itu semua beliau tetap tersenyum penuh cinta. Bagi beliau, politik adalah jalan niscaya dalam hubungan negara dan agama. Politik memperjuangkan agama, bukan menjual agama. Dan tentunya perjuangan akhirat menjadi tujuan utama. Politik akan mulia jika dipegang oleh orang-orang yang mulia. Beliau adalah politisi yang tidak pernah menikmati hasil politiknya. Itu semua demi kesejahteraan masyarakat dan umat semata. Sebagaimana para leluhur lazimnya, Kiai Fawaid memberikan isyarat air mata akan perjumpaan cinta. 2 tahun menjelang masa kemangkatan tiba, tim kepenulisan sejarah kehidupan beliau mendapatkan tugas mengumpulkan bahan-bahan biografi yang ada dan baru boleh ditulis dan diterbitkan kelak setelah beliau tiada. Sebulan sebelum menunaikan janjinya, dalam perjalanan ibadah ke tanah suci Mekah di kampung Rusaifah, tempat sang maha guru mulia Sayyid Ahmad Al-Maliki, dzurriyyah Rasulullah, Kiai Fawaid dengan wajah pucat pasi namun bercahaya, beliau berkata, "Engkau abelia ke pangeran," dengan wajah tertengadah. Maka pohon besar bernama Sukorjo tidak akan mungkin tumbuh berkembang dan semakin mekar merindang dari tanah berkah tanpa sosok yang penyabar dan penuh cinta. Sejatinya bersabar dan penuh cinta adalah daun penyejuk kehidupan yang semestinya menjadi peneduh jalan para santri dalam berdakwah, sehingga oksigen keberkahan senantiasa memberikan manfaat kepada khalayak manusia. Perjamuan cinta. Jumat pun tiba, gerimis di mana-mana. Tanah basah tidak hanya karena air yang turun dari langit semata, tetapi juga air mata yang jatuh dari kelopak mata, menggenangi jiwa-jiwa orang yang sangat mencinta dan orang-orang yang seakan tak pernah menyangka akan perjumpaan cinta yang begitu cepat dan segera. Kiai Fawaid pun menguluk salam dengan bahasa senyum nan indah dan memenuhi janji seperti lirik yang ditulis dalam lagu ciptaan berjudul Azza wa Jalla. Siapa yang merindukan, insya-Allah berjumpa. Siapa yang mencintai, insya-Allah bersama yang dicinta. Tiada kebahagiaan melebihi segalanya bagi seorang hamba Allah saat jumpa dengan Tuhannya di hadirat Allah Azza wa Jalla. Jazallahu anna wa anil muslimin Syekhuna Samsul Arifin wa Syekhuna As'ad Samsul Arifin wa Syekhuna Ahmad Fawaid As'ad
وجميع مشايخنا رضي الله عنهم ما هم أهله. الشيخ أحمد فوائد من يهذبنا فكان خلفا لشيخ أسعد حسنا. Beliau adalah Kiai Ahmad Fawaid yang pendidik dan penerus Kiai As'ad. Ni'mal khalifatu haqqan min futuwatihi haza siyadata wal aliyah wal minana. Sebaik-baik penerus semenjak masih belia yang menyandang jiwa dan segala kemuliaan. Nalat bihi nadratun lil malikil hasani Muhammadin alawi mim Makkatin watana. Terpatri pada jiwa beliau nadrah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dari Mekah. Azmun wa hazmun wa qarun min fadailihi wa la yakhafu malaman yudfi'ul fitana. Tegas menegakkan keadilan, keteguhan hati dan kewibawaan adalah perangai beliau. Tak peduli cercaan dan beliau peredup gejolak fitnah. Kada safa'u, beliau memiliki baik dalam ucapan dan perbuatan sebagai pelita untuk hati. Wa fika sirrun limaulana fawaiduhu tufidunal ilma bil adabi tus'iduna. Pada dirimu tersimpan rahasia ilahi, faidah-faidah terpancar, engkau pembimbing kami dalam ilmu dan adab yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Fasayyidi Ahmadun al-Malikil Hasani lifaqdihi qad ta'assa balighan hazana. Sayyid Ahmad al-Maliki pernah bertutur bahwa beliau Sayyid Ahmad Kiai Asminas Salafiyah wa usyahum rahmatan fi qabrihim wahana. Begitu pula semua masyayikh Ma'had Salafiyah Syafi'iyah, curahkan pada mereka rahmat dan pengampunanmu serta ketenteraman di alam kubur. Thumma salatu alal hadi wa itratihi was sahbi man atqanul qur'ana was sunana. Salawat salam kami persembahkan pada sang pengemban hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat mereka para penekun Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinan husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Demikian pembacaan manaqib cinta tiga pengasuh. Semoga mengalir keberkahan kepada kita semua, keluarga kita, dzurriyyah kita, para santri dan seluruhnya